Kita akan membaca Alkitab kita. Kita akan membuka Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-26 hingga yang ke-38. Dan kemudian pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 26 hingga yang ke-38, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya apa arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kemudian pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-6 dan ke-7. Pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami berterima kasih untuk waktu yang Kau berikan, sehingga kami boleh bersama-sama mengadakan ibadah Natal Perkantas Kalimantan Barat pada hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan untuk Engkau yang selalu mau untuk menyatakan firman-Mu kepada setiap kami. Dan kami berdoa kiranya renungan firman pada ibadah Natal ini sungguh boleh menjadi perenungan untuk kami semua. Biarlah kami berfokus kembali melihat kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh meneladani Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menguraikan firman untuk boleh dipakai oleh Tuhan jadi berkat. Berkati setiap kami untuk kami bisa berkonsentrasi mendengar dengan baik apa yang Tuhan mau untuk kami dengar, apa yang Tuhan mau untuk kami pelajari, dan apa yang Tuhan mau untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa, saya percaya sebagian besar saudara, atau bahkan mungkin semua saudara, akan setuju atau akan aminkan itu. Saudara, Allah kita itu Allah yang maha kuasa, berarti Allah itu mampu menguasai dan mengontrol segala sesuatu. Kalau dia tidak mampu untuk menguasai dan mengontrol segala sesuatu, maka Allah itu tidak maha kuasa. Allah itu maha kuasa, berarti Allah itu sanggup atau mampu mengatur dan melakukan sesuai dengan yang dia kehendaki. Saudara, kalau Allah itu menghendaki sesuatu lalu kemudian ternyata tidak mampu untuk melakukannya, ada yang menghalangi, saudara, maka itu menunjukkan Allah itu tidak maha kuasa. Saudara, kalau kita merenungkan peristiwa Natal, saya percaya kita melihat ya kemahakuasaan Allah itu dinyatakan. Khususnya ketika Allah itu sanggup untuk menjadikan
seorang perawan yang bernama Maria ini yang belum menikah itu bisa mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak. Kita lihat di dalam perikop kita hari ini, Maria sendiri merasa terheran. Dia bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku ini belum bersuami. Saudara, kita melihat jawaban dari malaikat itu berkata begini, Roh Kudus itu akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Bahkan kemudian dikatakan di ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi jelas sekali keterlibatan kuasa ilahi dalam kelahiran yang unik ini sangat jelas terlihat. Kelahiran dari anak darah itu adalah salah satu bukti kemahakuasaan Allah. Nah, saudara, mari kita coba pikirkan lebih dalam lagi hubungan antara kemahakuasaan Allah itu dengan peristiwa kelahiran Yesus ini. Apakah Allah itu bisa menyediakan tempat yang lebih layak untuk Yesus yang lahir ini? Apakah Allah bisa mengatur sehingga ada tempat di salah satu kamar penginapan atau di salah satu rumah yang baik yang bisa ditinggali oleh Yusuf dan Maria? Apakah Allah bisa menyediakan tempat tidur bayi yang lebih nyaman supaya Yesus bisa dibaringkan di sana daripada tempat makan hewan di kandang? Apakah Allah mampu menghadirkan Yesus di dunia ini dengan lahir di tengah-tengah keluarga yang kaya atau yang berpengaruh? Apakah Allah sanggup menjadikan salah satu kota ternama saat itu sebagai kota kelahiran anaknya yang terkasih ini? Apakah Allah sanggup, apakah Allah bisa untuk membuat kelahiran putranya di dunia ini dengan cara yang spektakuler? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya jawaban untuk semua pertanyaan tersebut adalah bahwa Dia bisa, Dia mampu, Dia sanggup, karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saudara, pertanyaannya begini, jika Allah itu berkuasa dan mengontrol segala sesuatu, sanggup dan mampu, kenapa Ia tidak lakukan? Saudara, peristiwa Natal ini adalah peristiwa yang penting, kan? Peristiwa lahirnya anak Allah yang maha tinggi, datangnya anak Allah yang maha tinggi ke dunia ini. Peristiwa yang penting, pribadi yang penting yang hadir ini. Tetapi kita melihat sederhana sekali apa yang terjadi di malam Natal pertama itu. Tanpa kemuliaan, tanpa kebesaran, ya tidak menarik perhatian penduduk kota. Maria dan Yusuf itu juga tidak mendapat tempat yang layak. Yesus sang bayi itu lahir di palungan yang adalah tempat makan binatang, di kandang binatang itu. Sebuah tempat yang saya percaya tidak terpikirkan bahkan oleh orang miskin untuk melahirkan anaknya di sana. Jadi kita melihat sudah jelas sekali keadaan-keadaan yang mengitari peristiwa kelahiran Yesus itu begitu sederhana. Sehingga tidak sulit, saudara, sehingga tidak heran kalau kita melihat, saudara, orang tidak menghargai siapa yang lahir itu. Karena kebanyakan pada zaman itu, anak-anak raja atau bangsawan lahir, itu dirayakan, saudara, dengan upacara, dengan perayaan besar. Tetapi kelahiran Yesus ini biasa-biasa saja, bahkan sederhana. Ya, tidak lahir di keluarga bangsawan, tidak lahir di rumah orang kaya, tidak lahir di rumah orang ternama. Yesus tidak lahir di kota Yerusalem. Yesus tidak lahir di kota Roma, tidak lahir di kota Athena, tidak lahir di kota Alexandria. Itu beberapa kota besar pada masa itu. Tetapi Yesus dilahirkan di kota yang secara politik itu tidak signifikan. Yaitu dia dilahirkan di Bethlehem. Saudara, di Mika pasal 5 ayat 1 itu ada nubuatan tentang Bethlehem, dikatakan begini. Tetapi engkau, Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Saudara, ini yang terkecil. Satu kota kecil, satu kota yang tidak signifikan. Satu kota yang terpisah dari tempat-tempat yang penting nih. Ya, saudara, kembali pada pertanyaan tadi. Kenapa Allah yang maha kuasa, yang sanggup dan bisa mengontrol segala sesuatu ini,
tidak memberikan tempat yang bagus, yang layak untuk Yesus. Kenapa dia tidak menghadirkan Yesus? Dengan cara yang wah, dengan cara yang spektakuler, dengan cara yang mewah. Setelah disinilah kita berhadapan bukan dengan apa yang Allah dapat lakukan. Tetapi disinilah kita berhadapan dengan apa yang Allah kehendaki untuk dilakukan. Allah dapat lakukan, tetapi belum tentu itu adalah apa yang dia kehendaki untuk dia lakukan. Setelah dengan kata lain, waktu kita merenungkan peristiwa Natal ini, kita mengakui ada unsur kesengajaan dari Allah yang menghendaki untuk menghadirkan anaknya ini ke dalam dunia dengan cara yang simple, sederhana, dengan cara yang humble seperti ini. Nah, inilah paradoks Natal. Ya, inilah paradoks inkarnasi. Yang maha tinggi, yang maha besar, menjelma menjadi manusia di dalam kesederhanaan. Nah, yang saya ingin ajak saudara renungkan pada hari ini adalah, saudara, bagaimana fakta tentang satu pribadi yang begitu luar biasa, ya satu pribadi yang begitu agung ini, kemudian masuk dalam dunia dengan kesederhanaan, dengan kerendahan hati yang total. Saudara, pertanyaannya adalah apa yang kita bisa pelajari? Kebenaran atau pelajaran apa yang kita bisa dapatkan mengenai fakta inkarnasi yang paradoks ini? Dan saya percaya banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan melalui peristiwa Natal yang paradoks ini. Saya percaya banyak yang kita bisa dapatkan melalui pembelajaran mengenai simplicity of Christmas, kesederhanaan Natal ini. Ada seorang pendeta di Amerika Serikat bernama John Piper. Saudara, John Piper pernah mengatakan begini, pada waktu kita merenungkan tentang inkarnasi yang paradoks ini, atau kalau dalam bahasa saya, kalau kita merenungkan tentang kesederhanaan Natal, simplicity of Christmas, apa yang kita bisa dapatkan pelajarannya? Saudara, John Piper berkata begini, di sini kita dapat satu pelajaran bahwa Allah tidaklah mencurahkan berkat Mesias yang membawa keselamatan itu berdasarkan kehebatan, jasa, atau pencapaian manusia. Ini poin dia. Simplicity of Christmas menunjukkan dengan jelas sekali, Allah itu tidak mencurahkan berkat Mesias yang membawa keselamatan itu berdasarkan kehebatan, atau jasa, atau pencapaian manusia. Atau kalau saya boleh pakai bahasa saya akan mengatakan begini, the simplicity of Christmas, kesederhanaan Natal itu mengajarkan kepada kita the greatness of God's grace, yaitu keagungan anugerah Allah. Saya ambil contoh kota Bethlehem yang tadi saya katakan, yang saya sebutkan itu jarang sekali diperhitungkan. Tetapi Allah menghadirkan Mesias yang luar biasa ini di kota yang tidak signifikan ini. Palungan itu tempat sederhana. Palungan itu cocok untuk binatang. Tetapi Allah memilih, ya. Allah itu memilih menghadirkan Mesias yang luar biasa di tempat ini. Jadi setelah kita melihat Allah itu memilih sesuatu yang kecil, yang biasa, yang sederhana, yang tidak umum, dan dia melakukan sesuatu yang besar di sana, yang mengubah jalannya sejarah dan kekekalan. Saudara, mengapa? Karena dengan bertindak demikian, manusia tidak bisa membanggakan jasa atau achievement-nya. Manusia hanya bisa berkata ini adalah anugerah yang mulia dari Allah. Tidak ada manusia yang bisa berkata, oh ya tentu saja dia memilih kota Yerusalem, Bethlehem karena apa? Karena Bethlehem kota hebat. Tidak ada penduduk Bethlehem yang bisa dengan sombong berkata, kehebatan kota kamilah yang menentukan pilihan Allah. Allah memilih Palungan, sehingga tidak ada pemilik penginapan atau pemilik rumah yang bisa dengan sombong berkata, Allah memilih penginapanku atau Allah memilih rumahku yang nyaman. Allah memilih Palungan, sehingga tidak ada tukang kayu yang bisa dengan sombong berkata, Allah itu memilih tempat tidur buatan
tanganku. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita belajar bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa bebas, berdaulat. Ia tidak terkesan dengan kebesaran manusia. Ia tidak lakukan sesuatu karena perhatian kepada achievement manusia itu. Ia lakukan segala sesuatu itu untuk membesarkan kedaulatannya dan membesarkan akan anugerahnya. Maka tadi saya katakan, saudara, simplicity of Christmas itu mengajarkan kepada kita the greatness of God's grace. Jadi makna terdalam dari kecilnya dan tidak berartinya Bethlehem atau palungan atau orang yang dipakai oleh Tuhan ini sudah menunjukkan dengan jelas sekali bahwa Allah itu tidak mencurahkan berkat keselamatan melalui Mesias berdasarkan kehebatan, berdasarkan jasa atau berdasarkan achievement manusia. Dan saya percaya begitu juga ketika Allah memilih saudara dan saya. Di dalam kebebasannya dan kedaulatannya, Dia memilih dengan tidak bersyarat. Dia memilih secara unconditional. Kenapa, saudara? Untuk menghentikan mulut-mulut yang bisa membanggakan diri. Mulut-mulut yang bisa membanggakan manusia. Paulus pernah berkata di 1 Korintus 1 ayat 27-29, Paulus berkata begini, tetapi apa yang bodoh atau dianggap bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah, yang dianggap lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya apa? Kata Paulus, supaya jangan ada seorang pun, seorang manusia pun, yang memegahkan diri di hadapan Allah. Setelah inilah the gospel of God's grace. Inilah Injil kasih karunia Allah. Dan kebenaran Injil ini sudah didisplay secara nyata dalam peristiwa Natal yang sederhana. Jadi kesederhanaan Natal itu menunjukkan dengan jelas sekali. Allah itu mencurahkan berkat. Bukan berdasarkan kehebatan, jasa, perbuatan, ataupun achievement manusia. Tetapi itu semata-mata adalah karena anugerahnya. Nah, saudara, ini pendapat dari John Piper. Ketika merenungkan tentang inkarnasi yang paradoks, ketika merenungkan tentang simplicity of Christmas. Nah, saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan satu poin lagi. Satu poin lagi yang kita bisa renungkan dari kenyataan simplicity of Christmas, kesederhanaan Natal ini. Saudara, saya mengajak saudara untuk merenungkan tentang the true greatness of a human being. Saya mengajak saudara untuk merenungkan tentang makna kebesaran atau greatness yang sejati dari seorang manusia. Simplicity of Christmas mengajarkan kepada kita mengenai greatness, kebesaran, keagungan seorang manusia di mata Allah. Saudara perhatikan di dalam perikop yang tadi kita baca, anak yang lahir ini dikatakan akan menjadi besar dan dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia akan jadi raja dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tetapi kelahiran pribadi yang penting ini kita melihat sangat sederhana. Berlokasi di satu tempat yang tidak terlalu signifikan. Saudara perhatikan keagungan peristiwa Natal terletak di mana? Keagungan peristiwa Natal terletak di pribadi yang dibaringkan di palungan tersebut. Sekalipun dia ada di tempat yang sederhana. Sekalipun dia dilahirkan di keluarga yang sederhana. Pribadi ini kelak bertumbuh menjadi seorang hamba. Kelak bertumbuh menjadi seorang utusan Tuhan yang setia. Saudara, artinya begini, Yesus itu besar atau agung atau great, bukan karena setting kelahirannya. Bukan karena latar belakang kelahirannya. Tetapi dia besar karena siapa dia, who he is, di hadapan Allah. Jadi kelahiran yang paling sederhana bagi pribadi yang paling agung yang pernah lahir menunjukkan satu kebenaran penting bahwa nilai penting dari kehidupan itu terletak pada diri orang itu. Bukan terletak pada hal-hal eksternal, bukan terletak pada aksesoris-aksesoris yang melekat padanya. Bukan terletak pada perlengkapan-perlengkapan yang ada pada orang itu. Bukan juga terletak pada setting dari kelahirannya. Greatness,
Kebesaran atau pentingnya seseorang di mata Tuhan bukan ditentukan oleh lingkungannya, bukan ditentukan oleh posisinya, bukan ditentukan oleh status yang dimiliki, melainkan didasarkan pada siapa dia dan bagaimana dia menjalankan peranannya dalam kerajaan Allah. Saudara, berita Simplicity of Christmas ini kontras dengan cara pandang manusia pada umumnya, termasuk kita mungkin. Di dalam kita mendefinisikan apa itu greatness, apa itu kebesaran, apa itu keagungan. Apa sih yang menjadikan seorang itu besar? Setelah di dunia ini banyak orang berpikir greatness, keagungan, kebesaran itu adalah akibat kau lahir di keluarga yang terkenal, yang kaya, yang berpengaruh. Bahkan ada yang percaya juga kekayaan itulah yang menentukan greatness seseorang. Ya, ada yang percaya gelar akademik itu menentukan greatness seseorang atau keahlian tertentu yang pasti akan membawa pada kesuksesan, dan itulah greatness atau posisi atau jabatan yang diperlukan untuk seseorang itu bisa disebut besar. Sebenarnya kalau didasarkan kriteria-kriteria itu, Yesus nggak akan masuk hitungan. Karena berarti dia bukan orang besar. Karena dia lahir dalam keluarga yang biasa. Ayahnya seorang tukang kayu. Pada waktu ia besar, ia nggak memiliki bisnis, ia nggak memiliki harta yang berlimpah, dia tidak memiliki tempat tinggal yang mewah, dia tidak memiliki jabatan politik atau jabatan keagamaan. Artinya kehidupan Yesus itu menunjukkan sangat sedikit sekali tanda-tanda apa yang dunia seringkali pertimbangkan sebagai greatness. Tapi orang-orang dipengaruhi oleh Yesus dan mau mengikut Yesus, mau mendengar dia, mau melayani dia. Sekali lagi bukan karena hal-hal eksternal, bukan karena aksesoris-aksesoris yang menempel pada diri Yesus. Tetapi karena who he is. Saya ajak saudara renungkan kebenaran ini. Jadi coba kita pikirkan apa yang mungkin kita lakukan untuk membangun citra diri kita atau image kita. Apa yang mungkin tanpa sadar, kita ini ingin orang melihat kita ini baik, penting, hebat. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi tidak jarang kita ini membangun image kita, citra diri kita itu, berdasarkan what I have, apa yang saya punya, atau what I do, apa yang saya lakukan, atau what I achieve, apa yang saya raih. Tetapi bukan pada who I am di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah mendengar khotbah seseorang, pengkhotbah. Dan di dalam khotbahnya itu, isinya itu cuma kesaksian, menceritakan banyak hal luar biasa di dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Cerita dia diundang sana, diundang sini, bahkan ke luar negeri. Cerita prestasi-prestasi yang dia buat. Setelah ketika saya mendengar khotbah seperti itu, saya bertanya begini, untuk apa dia khotbah? Untuk apa dia sampaikan itu? Untuk membangun image, untuk menunjukkan dia orang hebat, orang penting, orang yang dicari, orang sukses. Ya mungkin dengan menunjukkan betapa sibuknya dia, betapa pinternya dia, betapa pentingnya posisi dia, betapa banyaknya atau hebatnya pengalamannya, betapa bertalentanya dia, atau betapa sukses gereja yang dia gembalakan, atau betapa lakunya dia sebagai seorang pengkhotbah diundang sana sini, betapa banyak orang yang kagum padanya. Sebenarnya membangun image berdasarkan apa? Berdasarkan what I do, what I achieve. Menyedihkan sekali ada kalanya, saudara, saya harus jujur berkata, karena saya seorang rohaniwan, saya menemukan ada rohaniwan, hamba Tuhan, ada pendeta, membeli gelar doktor, atau mengambil jalan pintas untuk bisa mendapatkan gelar DR di depannya. Yang penting ada DR, nggak peduli sekolah mana. Yang penting ada DR. Saudara, kenapa? Ada orang mungkin tidak kalah dengan para eksekutif muda yang suka gonta-ganti HP. HP yang terbaru dan canggih cepat sekali dimiliki. Padahal mungkin ekonominya nggak mendukung. Tetapi karena ingin dianggap sebagai seseorang dengan kriteria tertentu, maka
gadget terbaru akan dia beli, sekalipun dia mungkin kehidupan ekonominya tidak memungkinkan untuk itu. Kita menemukan ada orang yang mati-matian merebut atau mempertahankan posisi tertentu. Ya mungkin karena berharap dengan tetap di posisi itu dan mati-matian pegang posisi itu, dia mendapatkan respek dari orang lain untuk menunjukkan bahwa dia terbukti adalah orang penting dan dia masih dibutuhkan. Setelah ada orang yang juga sangat mementingkan penampilan luar fisik di atas segalanya. Pakaian, make up, perhiasan, mode rambut, perawatan tubuh, bentuk tubuh, yang nggak mengejutkan kalau mungkin sekarang ini operasi plastik sangat laku di beberapa negara. Setelah pada dasarnya kita ini ingin pengakuan, ingin penerimaan dari orang lain. Nah, saudara jangan salah mengerti saya. Saya tidak mengatakan berarti posisi, materi, usaha, gelar, penampilan fisik tidak penting. Saudara, bukan itu poinnya. Kalau itu memang dianugerahkan Tuhan kepada kita bersyukur dan bukankah kita harus lebih baik lagi dalam mengikuti Tuhan kalau dikaruniai dengan berbagai anugerah seperti itu. Saudara, bukan berarti hal-hal itu tidak penting dan tidak boleh. Tetapi poin saya adalah jangan sampai hidup kita ini isinya cuma pengejaran untuk membangun image, untuk menunjukkan betapa luar biasanya kita ini. Saya membaca sebuah buku tentang kepemimpinan, spiritual leadership, ditulis oleh Henry dan Richard Blackaby. Setelah Henry dan Richard Blackaby itu berkata begini, banyak pemimpin mencoba menciptakan image, tetapi nggak ada substansi di dalamnya. Mau tunjukkan hebatnya dia atau secara penampilan luar itu luar biasa. Tetapi substansi isinya kosong. Saudara, ketika merenungkan peristiwa Natal ini dan kehidupan Yesus, saudara, satu-satunya orang di dunia yang punya alasan yang dapat dibenarkan untuk meninggikan diri karena memang dia hebat adalah Yesus. Tetapi ia memilih untuk datang, hidup, dan mati dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Yesus nggak pernah mempromosikan dirinya sendiri. Termasuk pada saat setan itu mencobai dia dengan menawarkan, ini loh, kerajaan dunia dengan segala isinya, aku akan berikan. Dengan segala kemegahannya, aku akan berikan. Asal Yesus mau untuk sujud menyembah pada setan. Kalau Yesus memikirkan image, memikirkan citra diri, memikirkan keuntungan diri, dia mungkin berpikir cuma satu kali aja tunduk menyembah, dan saya dapetin semuanya. Menyedihkan kan kalau kita melihat ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mungkin dapat godaan dari setan. Satu kali aja deh. Satu kali aja kompromi, nggak sering-sering. Lalu dia kompromi, berbuat dosa. Demi mendapatkan sesuatu. Untuk apa nih? Untuk membangun citra dirinya, untuk membangun image-nya. Saudara, the greatness, kebesaran, keagungan seseorang bukan karena besarnya rekening bank yang ia miliki. Bukan karena impresifnya resume sosial seseorang. Bukan karena status, bukan karena posisi. Kita mengingat juga Yohanes Pembaptis, ya, pendahulu Yesus ini. Tanda-tanda greatness menurut cara pandang dunia pada umumnya nggak nampak pada diri Yohanes Pembaptis. Karena dia juga datang dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang imam, dia hidup di padang belantara, dia tidak mempunyai posisi sosial, tidak memiliki status ekonomi dan kenyamanan. Tetapi Yohanes Pembaptis kita tahu dikenal sebagai orang yang besar, great, agung. Yesus berkata begini, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes ini. Itu Lukas pasal 7 ayat 28. Jadi saudara melihat kebesaran, greatness Yohanes Pembaptis, nggak terletak di penampilan luarnya. Dia bukan berpakaian indah, dia tidak hidup mewah, dia tidak tinggal di istana raja. Dia tidak hidup, tidak berpakaian, tidak berkata seperti halnya para pemimpin agama pada zaman itu. Dia tidak perlu meniru orang lain. The greatness, kebesaran dari Yohanes Pembaptis tidak ditemukan di gaya hidupnya, tetapi ditemukan di karakter kualitasnya. Kualitasnya, karakternya. Dia mengerti panggilannya. Dia menjalankan panggilan itu dengan setia. Dia bersedia mempersiapkan jalan bagi orang lain.
sekalipun untuk membersihkan jalan bagi orang lain, yaitu Yesus ini, dia menjadi nomor 2. Ingat perkataan dari Yohanes Pembaptis, dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Dia tidak membesarkan diri dari yang seharusnya memang. Ya, jadi kita sekali lagi belajar tentang greatness juga dari seorang tokoh Natal ini, Yohanes Pembaptis. Dia tidak memiliki mungkin pengikut dalam jumlah yang begitu banyak. Dan pada akhirnya kita tahu cara kematiannya. Tragis sekali kan. Dia akhirnya itu dipenggal kepalanya. Kalau menurut ukuran dunia, orang mengatakan ini orang tidak sukses. Tetapi Yesus mengatakan, ini orang besar. Ini orang agung. Jadi kebesaran Yohanes Pembaptis dikarenakan ia hidup suci, ia hidup berdedikasi, ia dipenuhi Roh Kudus, dan dari hidup yang seperti inilah dia membawa banyak orang berbalik pada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ingat satu kali, 2 murid Yesus, ya Yohanes dan Yakobus itu diwakili oleh ibunya datang kan kepada Yesus dan meminta posisi, satu duduk sebelah kanan, satu duduk sebelah kiri, dan dalam kerajaan Yesus. Ya para murid yang lain mendengar itu jadi marah, mungkin karena mereka juga ingin seperti itu. Setelah dalam kesempatan itu Yesus mengajarkan tentang greatness. Apa itu greatness? Apa itu hal menjadi besar? Ya, Yesus berkata begini, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin jadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi Yesus mengatakan kalimat yang terakhir ini, karena dia tahu nih, para murid itu dipenuhi dengan pemikiran mengenai kemuliaan mereka sendiri. Para murid memiliki pemikiran tentang apa itu greatness, versi mereka sendiri. Tapi Yesus tidak ingin memberikan pengajaran yang salah pada para murid. Sehingga para murid kemudian mengikuti cara berpikir yang salah dari orang-orang dunia. Yesus mengaitkan greatness dengan apa? Dengan kehidupan sebagai seorang hamba, seorang pelayan, yang sederhana, yang rendah hati, di hadapan Allah. Itulah greatness. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah di dalam Natal tahun ini, saya mengajak kita berfokus. Saya tidak mengatakan membangun image itu salah, saya tidak mengatakan itu. Tetapi jangan hanya isi hidup kita cuma membangun image. Tetapi lalai membangun who I am. Siapa saya di hadapan Tuhan. Ya sudah berbicara tentang who I am, bicara tentang siapa saya itu di hadapan Allah nih. Perlu sekali kita dengan jujur bertanya di hadapan Allah nih. Bertanya tentang diri kita di hadapan Allah. Bagaimana sih hubunganku dengan Tuhan? Bagaimana kehadiran Tuhan dalam hidupku? Bagaimana kemajuan rohaniku? Bagaimana kekudusan hidupku? Bagaimana ketaatanku? Apakah karakterku makin menyerupai Kristus? Bagaimana dedikasi pelayananku? Bagaimana keteladanan hidupku nih? Saudara, tahun 97 kita tahu ada 2 orang terkenal meninggal. Yang pertama adalah Princess Diana, ya. Diana, dan kemudian yang kedua adalah Mother Teresa. Dan tahun yang bersamaan dalam waktu yang berdekatan. Saudara, kehidupan keduanya kontraskan. Princess Diana ini, ya, itu adalah mewakili glamor, kehidupan yang glamor. Mother Teresa mewakili kehidupan yang simple, sederhana. Penguburan Diana mendapatkan perhatian luar biasa. Yang nonton di televisi itu jutaan, bahkan miliaran orang. Maupun yang juga antri mau ikut memberi penghormatan terakhir. Penguburan Mother Teresa itu jauh lebih simple. Satu orang mewakili apa yang kita sebut sebagai fame, keterkenalan. Princess Diana mewakili keterkenalan. Tetapi satu orang lagi, Mother Teresa, mewakili greatness. Mother Teresa itu pernah berkata begini, Allah memanggilku bukan untuk jadi orang yang sukses, tetapi Allah memanggilku untuk menjadi orang yang faithful. Bukan successful, tetapi faithful.
Maka tidak heran orang menganggap inilah orang yang great, inilah orang yang besar, inilah orang yang agung. Saya menemukan ada orang-orang yang sudah berkeluarga, sudah punya istri, punya anak, membangun image, tetapi mengabaikan keluarganya. Kerja keras demi untuk apa? Demi untuk supaya uang banyak dan dia jadi terkenal atau dia jadi kaya atau dia punya posisi tinggi, tetapi mengabaikan keluarganya berantakan. Setelah di mata anggota keluarga, orang seperti ini bukan orang great, bukan orang agung. George Washington, ya mantan pemimpin Amerika Serikat, pernah berkata begini, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, karena peran dari ibuku. Dan dia berkata, the greatest teacher, guru terbesar yang aku punyai adalah ibuku. Jadi dia berhutang besar pada ibunya yang membentuk dia menjadi pribadi sebagaimana dia adanya. Setelah biar lain menjadi satu perenungan untuk kita di Natal dengan tema simplicity. Simplicity of Christmas mengajarkan kita pertama, the greatness of God's grace. Kalau kita bisa menerima anugerah dari Tuhan, itu bukan karena jasa, bukan karena kehebatan, bukan karena pencapaian kita. Semata-mata karena anugerah Dia. Simplicity of Christmas mengajarkan kepada kita, apa artinya the true greatness of a human being. Apa artinya keagungan yang sejati dari seorang manusia. Biarlah saudara dan saya menjadi orang-orang yang great, agung di mata Tuhan. Sekalipun mungkin di mata manusia kita dianggap orang biasa. Dianggap orang yang mungkin tidak signifikan, dianggap orang yang sederhana. Tetapi di mata Tuhan, kita orang yang besar. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan di dalam ibadah Natal Berkantas tahun ini. Tuhan, kami belajar topik tentang kesederhanaan Natal. Kami belajar tentang kasih karunia Tuhan. Engkau mencurahkan berkat keselamatan melalui Mesias itu. Bukan berdasarkan kehebatan, atau jasa, atau perbuatan, atau pencapaian manusia. Tetapi semata-mata karena anugerah-Mu dalam kedaulatan-Mu. Maka kalau kami boleh menerima keselamatan, kami percaya itu anugerah Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Itu anugerah Tuhan. Kami juga belajar dari kebenaran simplicity of Christmas ini. Kesederhanaan Natal. Kami belajar apa artinya kebesaran, keagungan, greatness yang sejati dari seorang manusia. Kebesaran Natal bukan terletak di latar belakang atau setting kelahirannya. Tetapi kebesaran, greatness Natal terletak pada pribadi yang terbaring di palungan yang sederhana. Pribadi yang tumbuh besar di keluarga yang sederhana. Pribadi yang menjadi seorang hamba yang rendah hati. Pribadi yang menjadi utusan yang setia, yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itulah Tuhan kami, Tuhan Yesus. Pribadi yang agung. Ya Tuhan, kami belajar kebenaran ini, dan biarlah kami belajar meneladani Kristus yang agung itu. Sehingga kami tidak mengisi hidup kami ini hanya dengan mengisinya dengan mengejar hal-hal tertentu atau melakukan hal-hal tertentu atau berusaha mencapai hal-hal tertentu untuk menunjukkan kepada orang bahwa kami orang hebat, kami orang great, orang besar, kami orang penting. Celakalah kami jikalau mungkin dunia menganggap kami hebat. Tetapi di hadapan-Mu Tuhan, kami bukan orang yang besar, bukan orang yang agung. Kami mau belajar juga dari Yohanes Pembaptis, sang pendahulu Mesias, yang juga datang dalam kesederhanaan. Yang bukan menonjolkan diri, tetapi menonjolkan Kristus. Yang bisa berkata, dia harus makin bertambah, aku makin berkurang. Rela untuk menjadi pribadi yang bukan dinomorsatukan. Karena dia tahu posisinya sebagai pendahulu. Maka engkau
melihat Yohanes Pembaptis sebagai pribadi yang agung. Great. Kami belajar apa artinya the true greatness, dan biarlah kami berjuang seumur hidup Tuhan. Kami boleh menjadi seorang hamba yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan. Seorang hamba yang berkarakter seperti Kristus. Seorang hamba yang hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Seorang hamba yang berjuang seumur hidup menyenangkan Tuhan di setiap aspek hidup kami. Berkati renungan firman-Mu untuk boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami sebagai anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.